Halo semuanya, saat ini aku sedang ada di Center Jakarta. Kebetulan aku mau ambil tes IELTS untuk persiapan apply program WHV Aussie. Nah, setelah kita datang ke IELTS Center, di sini kita menunggu sebentar di kantor utama sebelum tes dimulai. Selanjutnya, kita menuju ruangan khusus di mana kita diperkenankan untuk meletakkan barang-barang seperti tas, handphone, boleh membawa botol minum tetapi tanpa ada mereknya atau label. Dan hanya diperkenankan untuk membawa ID card atau KTP. Di sini aku ambil tes komputer, base komputer. Seperti yang kita ketahui, untuk tes IELTS sendiri itu ada 4 bagian, ada listening, reading, writing, and speaking. Nah, untuk yang part speakingnya itu di waktu yang berbeda. Oke. Untuk part listening, nah karena kita menggunakan based on komputer untuk tesnya, jadi aku menggunakan earphone dan ini sangat membantu banget ketika kita tes listening. Sebelum mulai tes itu kita diberi waktu untuk mencoba menjawab soal terlebih dahulu. Seperti contoh. Jadi ada sekitar 1 atau 2 soal dijadikan contoh. Gitu. Dan untuk jawabannya itu tinggal diketik. Dan cukup challenging ketika harus menjawab yang soal map. Karena kita harus mengikuti instruksinya dengan jelas. Dan juga bersamaan kita harus menjawab pertanyaan. Jadi tips dari saya sih lebih baik baca soal terlebih dahulu secara cepat dan singkat. Nah, untuk part ini ada beberapa soal yang kita tinggal drag aja jawabannya ke soal seperti itu. Jadi sembari kita menjawab itu audionya akan tetap terus diputar. Itu untuk yang part pertama. Untuk yang part kedua sedikit lebih challenging lagi soalnya dengan audio yang berbeda. Seperti itu. Dan listening itu sendiri ada 4 bagian ya. Selanjutnya kita masuk ke tes reading. Dalam tes reading seperti yang kita ketahui untuk tes IELTS sendiri itu ada 3 articles. Nah, enaknya kalau kita tes IELTS based on komputer, sisi sebelah kiri layar itu untuk artikel dan sisi sebelah kanannya itu soal-soal. Ada ini untuk question 1 seperti soal true false not given. Terus ada juga soal yang lain sekitar ada 6 soal untuk question 1 tipe pertanyaan pertama. Lagi-lagi tips dari saya untuk menjawab soal ini adalah kamu baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya, terus dicari keywordnya, dan langsung masuk ke artikel. Jangan baca artikel semuanya terlebih dahulu, baru baca soal. Itu akan wasting time. Jadi baiknya kita baca soal terlebih dahulu, mengerti soalnya, mau soal itu apa, baru kita move ke artikel. Dan ini untuk part ketiga atau artikel ketiga ya. Tadi udah artikel keduanya. Nah, untuk yang artikel ketiga itu sedikit lebih sulit. Lebih sulit di sini dalam artian vocabulary yang dipakai itu sedikit lebih higher dari part-part sebelumnya. Sehingga kalau aku sendiri sih untuk membaca part ini itu cukup berulang ya, karena ada beberapa makna yang makna vocab yang harus kita pahamin betul supaya bisa menjawab. Dan ini part 2-nya. Oh, tadi part 3 dan ini part 2. Oke. Nah, untuk beberapa bentuk soal itu kita tinggal drag aja karena ini list of headings. Ya, matching headings salah satu part question dalam reading.
Nah, kalau untuk heading, matching headings itu kita harus membaca artikelnya, dikaitkan satu keyword setiap statement. Oke, untuk reading sendiri itu ada 40 soal, terdiri dari 3 artikel, 1, 2, 3, terserah kamu mau duluan yang mana, part 1 boleh, part 2 boleh, part 3 boleh, atau mau ngerjain part 3 dulu baru part 1, it's okay. Dalam reading juga kita bisa menggunakan highlight seperti ini, seandainya kita ketemu keyword antara soal dan artikel itu yang match, dan itu bisa kita tandain dengan memberi highlight. Cukup menarik untuk mengerjakan soal IELTS komputer reading ya, karena kalau yang pernah ambil IELTS paper itu kita bisa coret-coret langsung di kertasnya. Nah, bedanya kalau based on komputer itu jawabannya langsung di komputernya, gak ada waktu untuk menyalin jawaban dari kertas, dari soal ke kertas jawaban. Gitu. Ini untuk yang reading. Baik, selanjutnya itu part writing. Dalam writing IELTS itu terbagi menjadi 2 sesi, ada writing 1 dan writing 2. Writing 1 itu lebih describing data, terdiri dari question, terus ada table, ini juga bisa line chart, pie chart, tergantung soal. Pada writing 1 itu kita mewajibkan minimal menulis 150 kata. Dan part 2 itu ada question secara umum, lebih ke pertanyaan umum seperti discussion, dan di sini minimum word yang harus kita tulis itu sekitar 250 kata. Next itu speaking. Nah, pada speaking itu ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk mendapatkan band yang cukup bagus, seperti fluency, ini kemampuan kita berbicara secara natural, not too fast, not too slow. Selanjutnya ada coherence. Nah, coherence ini juga sangat penting karena ini berkaitan apa yang ditanya dan apa yang dijawab ya. Jadi harus match, harus nyambung. Speaking itu sendiri merupakan part terakhir pada tes IELTS dan ini biasanya dilakukan setelah waktu lunch kalau yang ngambil siang hari tesnya. Dan ini ada beberapa contoh untuk speaking IELTS itu sendiri dengan berbagai band. Bisa teman-teman tonton sendiri.
Nah, teman-teman bisa mencari sumber-sumber lain untuk contoh-contoh speaking IELTS, baik dari YouTube ataupun dari website Cambridge itu sendiri. Karena ada banyak contoh setiap bandnya, sehingga ini disesuaikan dengan target band teman-teman. Segitu dulu video dari aku untuk tes IELTS hari ini. Bye-bye. See you.